Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara dan teman-teman sekalian. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di dalam podcast Ngulik Firman. Dan di dalam video kali ini kita akan membahas bagian terakhir daripada kelahiran Yesus Kristus di perikop kedua dari Matius 1. Dan kita akan mencoba menggali beberapa hal yang perlu kita gali supaya kita menemukan keindahan daripada bagian kelahiran Yesus Kristus ini. Maka tanpa perlu berlama-lama Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita. Mungkin yang sedang di rumah boleh mengambil Alkitabnya, mengambil catatannya. Yang mungkin sedang ada di dalam perjalanan boleh juga mengambil iPad terus atau mengambil handphone atau mendengarkan langsung dari podcast ini untuk bisa mendengarkan ayat-ayat firman Tuhan yang akan kita kupas hari ini. Mari kita buka Matius 1 ayat yang ke-20 sampai 25 lagi. Kenapa saya katakan lagi? Karena ini kita sudah bahas di minggu sebelumnya dan ada beberapa hal yang kita sudah bahas di video sebelumnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mungkin kalau butuh informasi-informasi tentang ayat-ayat Matius lain boleh ditonton video-video sebelumnya ya. Mari kita baca Matius 1 ayat 20 sampai ayat yang ke-25. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Oke, kita akan mengupas dari ayat 22 sampai 25. Di ayat 22 ada kata-kata hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Nah, perkataan ini menjadi sebuah highlight yang penting untuk kita kembali mengingat kepada tujuan dari penulisan kitab Matius ini. Penulisan kitab Matius ini sebenarnya kitab Matius ini akan menceritakan selain temanya ya. Matius itu kan punya tema adalah tentang kerajaan. Nanti boleh diulang lagi video-video sebelumnya supaya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian bisa ingat lagi. Jadi tema besar dari kitab Matius memang bicara tentang kerajaan. Tetapi jangan lupa, Matius ini diberikan kepada penulisan kitab Matius ini pertama-tama ditujukan untuk orang Yahudi. Dan di dalam konteks Yahudi ini mereka tidak percaya sebenarnya kepada Yesus. Yesus itu adalah Mesias. Makanya Matius menulis ini dan menulis bahwa ada penggenapan gitu seperti ayat 22. Supaya genaplah yang difirmankan Tuhan. Nanti banyak banget yang kita lihat Matius akan menulis cara-cara kayak gitu. Tujuannya apa? Untuk memberikan pesan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus memang adalah yang dijanjikan atau yang dinubuatkan di dalam seluruh perjanjian lama. Atau seluruh kitab Taurat, Nevi'im, Ketuvim itu ya. Kitab nabi-nabi, kitab sejarah dan lain sebagainya macam. Nah, jadi yang perlu kita pahami di dalam bagian ini adalah bahwa kitab Matius akan menceritakan penggenapan nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama. Dan itu semuanya ternyata diarahkan kepada Yesus. Bukan kepada hal-hal lain, tapi hanya kepada Yesus. Nah, makanya kita akan mencoba lihat ayat 22 dan 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, kalau ada kata-kata hal itu terjadi supaya genaplah, berarti ini pernah diomongin sebelumnya. Dan di mana itu diomongin? Nanti Bapak Ibu bisa melihat di bawah sini ada ayat-ayat Alkitab ya. Ada referensi di catatan kaki itu. Nah, kita bisa melihat ada tulisan 1.223 Yesaya 7 ayat 14. Mari kita buka Yesaya 7 ayat 14. Tapi coba dibayangkan juga Bapak Ibu ya, bagaimana para rasul para rasul ini ketika menulis kitab, mereka referensinya hanya perjanjian lama dan bisa menerangkan Yesus dan menulis perjanjian baru ini mereka memiliki pengalaman, pemikiran dan juga memiliki iman yang sangat luar biasa gitu ya. Yesaya 7 ayat 24. Ayat 14 ya, Yesaya 7.
Ya, Yesaya 7 ayat 14 bunyinya demikian, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Jadi ini pertama-tama yang kita lihat, perkataan ini menjadi penggenapan. Sekali lagi menjadi penggenapan dari apa yang tertulis di dalam perjanjian lama. Lalu apa hubungannya antara ayat 21, 22, 23? Karena ayat 21 kan ditulis dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kemudian ayat 22 ditulis karena hal ini supaya terjadi supaya genap. Berarti kan sebenarnya 21, 22, 23 itu ada hubungannya antara Immanuel dengan antara Allah menyertai kita dengan dia Yesus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Apa sebenarnya hubungannya? Dan kenapa Matius harus menulis bagian ini? Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memperhatikan tadi Yesaya 7 ayat 14 itu kan ditulis di dalam perjanjian lama. Oke, di dalam perjanjian lama. Dan yang seperti kita tahu, teks-teks di dalam perjanjian lama itu disampaikan kepada nabi dan nabi-nabi itu mendapatkan firman langsung daripada Allah. Jadi memang secara di dalam perjanjian lama hanya para nabi lah yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan Tuhan secara audible gitu ya. Untuk firman dan kemudian para nabi ini menyampaikan kepada orang-orang, kepada umat-umat gitu, umat-umat Israel. Itu yang perlu kita pikirkan. Nah, tetapi permasalahannya adalah setelah Maleaki, kalau kita lihat perjanjian lama nih ya. Setelah Maleaki itu ada kertas putih kosong, saya nggak tahu saya pernah share ini atau enggak, tapi nggak apa-apa saya share juga. Kertas putih kosong di dalam Alkitab ini adalah disebut masa atau zaman intertestamental. Sekali lagi ini disebut dengan zaman intertestamental atau antar perjanjian. Testamen itu perjanjian, inter itu antar perjanjian. Antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Apa yang terjadi di dalam zaman intertestamental ini, Allah tidak berbicara sedikit pun kepada manusia. Sekali lagi, Allah tidak berbicara sedikit pun kepada manusia atau sering banget disebut dengan masa Allah diam. Dan masa ini terjadi selama 400 tahun. Oke, 400 tahun Allah diam masa intertestamental ini. Tapi satu hal yang menarik adalah bahwa meskipun Allah diam, bukan berarti Allah tidak bekerja di dalam dunia ini. Nah, sekali lagi meskipun Allah diam atau tidak bersuara kepada umatnya, bukan berarti Allah tidak bekerja. Allah tetap membuat rancangannya atau tujuannya di dalam dunia ini tetap harus tercapai gitu. Tetap harus dikerjakan, tetap harus goal. Makanya meskipun Allah diam, bukan berarti Allah tidak bekerja. Tapi memang manusia tidak tahu tentang bagaimana kita bisa mendengarkan suara Allah dan mereka semua mungkin hidup di dalam kebingungan. Nah, setelah hidup dengan keadaan seperti itu bahwa tidak ada firman daripada Allah, tiba-tiba muncullah malaikat yang menyampaikan bahwa dan juga Matius menyampaikan ini bahwa inilah Yesus inilah yang disebut juga Immanuel, yaitu Allah yang menyertai kita. Kenapa? Bahwa sebenarnya ini adalah sebuah penghiburan di saat itu bagi orang-orang yang percaya kepada Allah. Oh iya, maksudnya orang-orang yang beriman sejati kepada Allah yang benar. Maksudnya gimana? Karena setelah tentu kalau di dalam relasi, kalau kita didiemin orang kan tuh situasi yang gak enak ya. Dan ada Allah diam seperti ini kan situasi ini gak enak. Lalu muncul Yesus yang akan berbicara langsung kepada umatnya dan di depan semua orang secara langsung, bahkan mengambil rupa sama dengan kita, sama dengan manusia. Inilah menjadi sebuah penghiburan bagi orang-orang yang beriman sejati kepada Tuhan. Setelah Allah tidak berbicara, Allah sekarang berbicara bahkan dengan mengambil wujud yang kita bisa lihat, yang kita bisa perhatikan semua gerak-geriknya. Seperti itu, ini adalah sebuah penghiburan yang diberikan Allah gitu. Dengan hadirnya Yesus ke dalam dunia ini. Nah, jadi kita mesti melihat dengan cara demikian. Tadinya Allah berbicara kepada manusia di PL, kemudian Allah diam, kemudian lahirlah Yesus. Dan Yesus ini sedang menunjukkan bahwa memang Allah mendengarkan dan Allah menepati janjinya kepada umatnya. Dan kemudian Yesus inilah yang akan menjadi sumber sukacita bagi umat-umatnya yang percaya kepada janji Allah dan yang menantikan Allah di saat mungkin Allah masa diam itu. Nah, jadi Immanuel ini Allah menyertai kita itu menjadi penghiburan dan juga menjadi sebuah kelegaan yang besar bagi orang-orang di zaman itu.
Tapi kan gini, Immanuel ini kan adalah sebutan yang juga diberikan kepada Yesus. Nah pertanyaannya gini, kan Yesus itu ada di dunia ini cuma 33,5 tahun. Nah apakah setelah 33,5 tahun Immanuel ini menjadi hilang atau penyertaan Allah di dalam diri manusia itu menjadi hilang? Nah itulah yang menarik. Kenapa? Karena Matius dibuka dengan Immanuel, yaitu Allah menyertai kita, dan ditutup juga dengan perkataan yang kurang lebih sama. Coba kita buka Matius 28. Matius 28 ayat ke-20. Ditutup Matius ini dengan perkataan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu. Immanuel, dibuka dengan Immanuel dan ditutup dengan kata aku menyertai kamu. Bahkan ada satu pendeta, saya lupa saya lihat khotbah dari mana, tapi dia bilang gini, Immanuel itu ada di depan. Saya rasa saya mengambil dari Pak Budi Asali ya. Dia bilang di Immanuel itu ada dimulai dari kitab Kejadian, kemudian diakhiri di kitab Matius, di kitab Matius ini. Tapi kalau kita melihat tidak, kata Immanuel ini tidak hanya ada di Matius 1 dan di Matius 28. Tapi Immanuel ini juga ada di dalam Matius 2, Matius 3, Matius 4, Matius 5 dan lain sebagainya macam. Kenapa? Karena saat itu Yesus memang betul-betul hadir dan bekerja dan disaksikan oleh semua orang. Jadi yang mau disampaikan adalah bahwa Immanuel itu adalah Allah yang memang Alfa dan Omega, awal dan akhir. Tapi tidak hanya sekedar di Alfa dan di Omega, tidak hanya sekedar di awal dan di akhir. Tapi tapi Allah itu juga ada di tengah-tengah itu semua. Jadi Allah ada di awal, Allah ada di tengah-tengah, Allah ada di akhir. Nah inilah yang menjadi makna menarik dari Immanuel, bahwa dengan demikian kita tahu bahkan di zaman Allah diam pun, masa intertestamental ini, kita menjadi mengetahui bahwa Allah tidak mungkin tidak memelihara ciptaannya. Sekali lagi, Allah tidak mungkin tidak memelihara ciptaannya. Ciptaannya disustain oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan ciptaannya terus bekerja untuk bisa terus dan juga didorong dan juga terus dibuat untuk bisa memenuhi apa yang Allah inginkan di muka bumi ini. Itu yang kita bisa mengerti mengenai Immanuel, Allah menyertai kita. Tentu yang disertai oleh Allah itu siapa? Yaitu orang-orang yang di ayat 21 yang diselamatkan oleh Yesus. Dan perkataan yang menarik di dalam bagian ini, ayat 21 udah ngomong, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Maka yang akan disertai oleh Allah itu adalah orang-orang yang memang adalah umatnya. Yang bukan umatnya, manusia yang bukan umatnya itu tidak disertai oleh Allah. Makanya kita harus, kadang-kadang kita waktu berdoa, waktu kita berdoa atau mendoakan orang lain, perhatikan. Apakah memang orang ini sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan atau tidak? Kenapa? Karena kadang-kadang kan kita ngomong, tenang Tuhan akan menyertai kita. Di dalam seluruh perjalanan kita Tuhan akan menyertai kita. Apakah kamu sudah bertobat sehingga Allah menyertai kamu? Atau kalau dia tidak bertobat, kita yang harus bertobat dari memperkatakan hal itu kepada mereka. Kadang-kadang kalau orang dalam keadaan lemah atau ke dalam sakit atau ke dalam keadaan duka ya, kita sering ngomong hal-hal yang bahkan sebenarnya Allah tidak pernah berkata seperti itu gitu. Nah itu kita harus hati-hati dengan hal-hal seperti itu. Misalnya kayak Tuhan pasti akan menyertaimu atau Tuhan pasti akan menyembuhkanmu. Itu deh. Apakah iya Tuhan kata pasti itu kan berarti kan keberhasilannya harus 100% ya kalau pasti ya. Nah, Tuhan pasti akan memberkatimu. Di sini sih dibilang yang diselamatkan cuma umatnya sih, nggak semua orang. Jadi kita nggak, sebenarnya ada, bagi saya secara pribadi ya, dan setelah apa yang saya pelajari, ada kesulitan bagi saya untuk membicarakan hal tentang kamu akan diberkati oleh Allah. Itu sangat sulit saya membicarakannya kepada semua orang atau kepada bahkan di jemaat umum pun kalau saya khotbah saya jarang sekali membicarakan hal itu. Kenapa? Karena saya tahu ternyata di dalam gereja pun ada orang yang bukan umatnya. Ingat kita ada domba, ada kambing gitu ya. Nah, saya tidak akan bahas itu lebih dalam lagi. Nanti mungkin kalau kita sudah sampai kepada perikopnya di Matius 13, nah itu lebih menarik untuk membahasnya. Nah, di dalam bagian ini kita sudah melihat tentang Immanuel dan kemudian ayat 24. Sedikit yang kita bahas di dalam ayat 24 dan 25. Sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Satu hal yang menarik,
Apa itu? Bahwa setelah diperingatkan, setelah diberikan arahan, tuntunan, Yusuf ketika bangun segera, ada kalimat ia mengambil, dia berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Jadi kadang-kadang di dalam hidup ini kita paling suka melakukan yang namanya penundaan. Menunda bekerja, menunda apa. Dan yang paling parah adalah menunda untuk melaksanakan perintah Tuhan atau menunda ketika kita harus bertobat. Itu adalah hal yang paling parah. Dan di dalam teks ini Yusuf sudah diperingatkan, sudah dinasehati dan dia langsung berubah. Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, setiap kita yang dinasehati oleh firman Tuhan, diperingati oleh firman Tuhan, saya mau mengajak kita untuk sama-sama bisa, ayo kembalilah kepada Tuhan dan segeralah untuk beranjak, bertobatlah kita. Jangan sampai masa itu lewat. Karena kalau masa itu lewat, penyesalanlah yang akan terjadi. Jadi sekali lagi, ketika kita ditegur, diingatkan oleh firman Tuhan, segera bertobat. Mungkin kita berpikir kita masih ada waktu, tapi selalu ingat yang memiliki waktu itu bukan kita. Jadi anggaplah setiap hari engkau sudah tidak punya waktu lagi. Sehingga waktu mengerjakan segala sesuatu, kau akan mengerjakannya dengan serius. Itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan video kali ini. Dan kita sudah menyelesaikan Matius 1, puji Tuhan setelah berbulan-bulan. Kita akan melanjutkan dengan Matius 2 di video berikutnya. Terus like, share, subscribe video-video dari Ngulik Firman. Dan jangan lupa untuk terus membaca Alkitabmu dan jangan menjadikan video-video ini menjadi alat untuk mengganti pembacaan Alkitab. Karena video Ngulik Firman ini bukanlah sarana mengganti relasimu dengan Tuhan. Tapi ini adalah sebagai sarana untuk menambah saja pengetahuan kita tentang apa yang harus kita ketahui tentang Tuhan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dan jangan lupa untuk terus mengulik. Tuhan Yesus memberkati.